Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa Institut Sains and Business Atma Luhur Pangkal Pinang. Salam budi luhur. Bertemu lagi dengan saya Mr. Yudi. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah pernah kita pelajari di video-video sebelumnya. Jadi video sebelumnya itu kita membahas banyak sekali materi ya, dari lesson 17 sampai dengan lesson 25. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan langsung 6 materi ya, jadi sekaligus ya. Tapi materinya nggak terlalu berat saya rasa, karena memang beberapa materi yang akan kita bahas nanti itu sudah pernah kita diskusikan, atau tinggal mengulang saja atau menambahkan sedikit saja. Artinya kita harus memiliki basic yang bagus pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, sehingga pertemuan yang akan datang yang nanti saya akan jelaskan ini kalian sudah paham dan connect seperti itu. Baik, tanpa berlama-lama saya akan langsung menjelaskan. Di sini ada lesson 26. Saya tidak menggunakan PowerPoint karena saya rasa ini lebih efektif ya, biar lebih gampang menjelaskan dengan tulisan yang ada di sini. Lesson 26 ini dia membahas terkait incomplete atau missing infinitive and gerund phrases. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa bedanya infinitive dan gerund. Gerund itu verb yang berakhiran ing, infinitive. Nah, kalau kita lihat di sini, infinitive itu, kita lihat ya di sini. Infinitive is a verbal form that consists of the word to. Tidak ada kata to-nya. And the simple form of the verb. Jadi dia bentuk sederhana dari verb, bentuk awalnya. Misalkan to be, to go, to give, to build, dan seterusnya. Intinya to diikuti verb 1, itu disebut to infinitive. Nah, di sini ada banyak sekali variasi-variasinya, ya. Variasi-variasinya nanti kita bisa lihat di sini. Infinitive itu mungkin bisa berupa subjek atau bisa juga berupa objek dalam sebuah kalimat ya. Nah, contohnya misalkan di sini ada kalimat ya, infinitive itu bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek, bisa juga setelah to be. Nah, tiga kalimat ini kita akan lihat seperti apa contohnya. Di sini ada kata kalimat to read the directions is important. Nah, ini ada kata to read. Di sini ada infinitive to read, verb 1. Nah, di sini dia sebagai subjek karena letaknya di depan ya. Di sini to read the direction ini sebagai subjek, is sebagai kata kerja. Jadi to read the directions di sini subjek yang berupa to infinitive. Untuk membaca petunjuk itu penting. Nah, sedangkan kalau kalimat nomor 2, kita lihat posisinya he sebagai subjek, forgot verb 2, to read ini objek. Makanya di sini kita lihat infinitive berfungsi sebagai objek dari kata kerja. Kata kerjanya forgot, objeknya tadi to read. To read ini objek yang berupa to infinitive. Objek kan bisa berupa kata benda, objek juga bisa berupa kata sifat dan lain sebagainya. Nah, di sini letaknya karena dia setelah kata kerja dan sebagai objek, maka infinitive sebagai objek kata kerja. Nah, sedangkan yang di kalimat ketiga, it is important to read the directions. Kita lihat polanya tadi, kalau kita lihat dia nggak sama dengan yang contoh 1 dan contoh 2. Kenapa? Karena di sini it sebagai subjek, is kata kerja, important sebagai objek. Objeknya berupa adjektif. Kata important ini masuk ke dalam kata sifat. Subjeknya sudah ada, verbnya sudah ada, objeknya sudah ada. Nah, kata to read di sini dia menggunakan to setelah kata sifat important. Nah, ini diperbolehkan. Ya, jadi kalimat it is important to read the direction itu penting, membaca petunjuk, membaca arah. Ini juga betul. Sebenarnya ini cuma bolak-balik dari kalimat 1 ya. Nah, letak to-nya itu kalau yang nomor 1 di awal sebagai subjek, kalau yang ini setelah kata sifat. Kalian mungkin pernah bikin kalimat I'm happy to hear that, pernah dengar ya? Happy itu kan dia sebagai kata sifat. Nah, setelah kata happy menggunakan to infinitive, to hear, bukan hearing. Nah, ini disebut juga to infinitive. Nah, kemudian kita lihat lagi ke bawah. Nah, di sini banyak penggunaannya ya. Kalau saya lihat di sini, infinitive bisa digunakan untuk menunjukkan tujuan. Misalkan tujuannya ini, to learn how to dance, itu lesson. Untuk belajar bagaimana menari, dia ngambil kursus atau ngambil kelas menari. Nah, atau kalimat yang satu ini, in order to learn how to dance, itu lesson. Sama juga. Artinya dia bisa menggunakan to infinitives pada kalimat-kalimat yang digunakan untuk menunjukkan purpose atau tujuan. Ya.
Nah, tapi dengan syarat di sini ada kata in order ya. Diikuti infinitive. Contohnya to learn. To-nya di sini menunjukkan purpose, tujuan. Supaya kan tujuan ya. Nah, di sini terakhir dari infinitive juga bisa digunakan dalam bentuk kalimat pasif. Kalimat pasif itu sudah pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya, dari video-video sebelumnya. Pasif itu pada dasarnya pakai pola to be verb 3. Nah, karena di sini to infinitive, to verb 1, maka to verb 1, to-nya sudah ada. Be-nya ini pakai yang mana? Nah, kalau dia berpasangan dengan infinitive, maka to be verb 3-nya, be-nya ini menggunakan bentuk dasar dari to be itu sendiri, yaitu be. Jadi kalian tidak usah pakai am, is, are, langsung aja to be verb 3. Contoh kalimat misalkan di sini ada Roberta was the first person to be asked. Nah, ini bentuk to infinitive-nya, ini be bentuk to be pasifnya, ask ini bentuk verb 3. Jadi Roberta adalah orang pertama yang ditanya untuk berbicara diminta untuk berbicara pada pertemuan itu. Jadi kalimat ini merupakan kalimat pasif tapi bentuknya infinitive. Oke, kemudian kita akan masuk ke gerund. Gerund itu sebetulnya kalau kita bahasakan secara sederhana, kata kerja yang fungsinya berubah menjadi kata benda. Verb yang berubah fungsi menjadi noun. Tapi asalnya dari verb. Contoh caranya gimana dari verb menjadi noun itu? Kan sudah berubah kelas kata ya. Kelas kata itu ada noun, ada verb, ada adjective, ada adverb dan seterusnya. Nah, verb jadi noun ini gimana prosesnya? Tinggal ditambahkan ing. Jadi verb tambahkan ing itulah disebut gerund. Ini berbeda dengan bentuk continuous atau present participle ya, nggak sama. Cuma ini bentuknya gerund yang fungsinya sama kayak infinitive, kebanyakan dia bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek. Contoh kalimat sederhana misalkan contohnya ini. Nah, playing cards is enjoyable. Nah, ini sebagai subjek dia karena letaknya di awal mendahului verb is. Ya, playing-nya inilah sebagai subjek, bukan cards-nya, bermain. Playing-nya sebagai kata kerja sebagai subjek, sebagai gerund. Subjeknya berupa gerund. Nah, kalau kita balik kalimat ini, he subjek, enjoys kata kerja, playing ini sebagai objek. Dia setelah kata kerja enjoys. Nah, itu. Dan contoh-contoh yang lain ya, banyak sekali. Atau setelah preposisi. Preposisi itu misalkan in, out, without, of. Ya, misalkan I'm proud of being. Nah, nggak bisa kalian bilang I'm proud of be. Nah, ini kurang pas. Harus setelah preposisi biasanya kalau ada verb, dia pasti berakhiran ing karena dia bentuk gerund. Ya. Nah, preposisi itu banyak ya. Nah, nanti kalian bisa searching. Nah, sebenarnya masih banyak lagi fungsi-fungsi dari gerund ini. Ada setelah kata kerja tertentu. Misalkan di sini tidak disebutkan ya. Ada like, ada love, misalkan ada enjoy tadi. Jadi misalkan kalau like nih. Misalkan I like playing. Ya, jadi nggak bisa I like to play. Ini nggak bisa infinitive ya. I like playing. Nah, ini kata kerjanya like, kemudian gerundnya playing. I like playing football misalkan. Watching is my hobby. Watching movies is my hobby. Nah, watching movies itu sebagai subjek yang berupa gerund karena letaknya di depan. Dan lain sebagainya. Nah, ini banyak sekali kata kerjanya, kurang lebih ada 30-an ya kalau nggak salah. Nah, itu artinya tidak perlu dihafal sebetulnya, cukup diulang-ulang. Nah, nanti kalian akan ingat sendiri. Oke, kita akan langsung masuk ke latihan-latihan. Nah, saya akan kasih contoh di exercise apa nih? Ini contoh-contoh aja. Exercise 26 ya. Saya akan kasih contoh di nomor 4 dulu. Kita akan lihat nomor 4. Sebentar ya, saya scroll down. Nah, kalimat di sini silakan dilihat ya. Power tools require careful handling injuries. Ini kan bentuknya ini ya, infinitives karena dia memiliki purpose. Ya, power tools memerlukan careful handling untuk menghindari cedera. Ini kan showing purpose, jadi dia bisa menggunakan bentuk apa? Infinitive. Nah, infinitive ya gampang, to avoid. By avoiding dengan cara menghindari, nggak pas ya. Ini kan gerund. They avoid nggak bisa karena ini tidak dibutuhkan subjek. Kalau ada they malah salah. Kalau misalkan that avoid kurang pas juga.
ya, karena dia tidak atau bukan non clause ya. Kalau kalian masih ingat materi non clause di video ketiga ya kalau nggak salah, nah ini materi non clause. Jadi yang paling tepat nomor 4 ini yang C, to infinitives. Kemudian kita akan langsung misalkan coba nomor 7 ya. The purpose of cost accounting is, tujuan. Nah, ini udah jelas kalimatnya berupa showing purpose. Ya, pasti menggunakan apa? Dia menggunakan to infinitive. Is to adalah untuk, determine menentukan, dan seterusnya. Artinya kalimat ini kalau kita lihat kembali ke atas ya. Kalimat ini persis betul dengan contoh yang ada di infinitive yang ini misalkan ya. He forgot to. Nah, ini polanya sama ya. Jadi dia to infinitive berfungsi sebagai objek dari kata kerja. Nah, nomor 7 pun sama. The purpose of cost accounting is to determine the cost involved in producing and selling a good or service. Nah, ini bentuknya to infinitives. Involve, kalau kalian flashback kembali, ini materi past participle. Kemudian nomor 13. Misalkan ya, saya sudah catat di sini ada beberapa contoh yang mungkin bisa kita kupas lah ya. Nah, 13 ini sebetulnya materinya bukan materi infinitive dan gerund, cuma dia menguji saja. Ya, ini materi yang paling awal waktu itu pernah kita pelajari, mungkin kalian masih ingat. Kalimatnya gini, some people believe that. Nah, ini kan sudah sebuah clause ya. Kemudian that. Ada that, kemudian ini clause lagi. The crystal of certain minerals, ini subjek. Nah, yang hilang apa jadi? Kata kerja. Crystals jamak. Maka dia harus menggunakan apa? Kalau di sini pilihannya ada have dan having. Pasti antara dua, have atau has. Ya kan? Artinya apa? Kalimat ini kalau kita lihat believe satu, artinya pasti kalimat ini bentuknya verb satu. Nah, verb satu yang kita pakai ing nggak mungkin karena ada ingnya, dan have dia bukan non clause dan tinggal kemungkinan have atau to have. Nah, to have ini infinitive, sedangkan have ini adalah kata kerja utama. Nah, kalau kita lihat di sini subjeknya sudah jelas, the crystals of certain minerals. Sedangkan yang di sini kita butuhkan verb, bukan to infinitives. To infinitives tidak bisa berfungsi sebagai verb, dia cuma bisa sebagai subjek atau objek atau setelah kata sifat. Nah, kalau kita lihat di sini yang mengarah paling betul yaitu yang have. Maka jawaban nomor 13 have. Some people believe that crystals of certain minerals have curative powers. Nah, saya rasa itu ya untuk lesson 26. Kalian nanti bisa pelajari lagi terkait apa saja ya yang masih kalian kurang pahami terkait materi yang lesson 26 itu. Nanti kalian boleh kerjakan, nanti boleh saya cek nanti untuk lesson 26 ya. Oke, kemudian kita akan masuk ke lesson 27 ya. Saya agak sedikit persingkat. Lesson 27 ini akan membahas terkait parallel structure. Ini saya rasa ya, kalau ada soal parallel structure-nya paling enak. Kenapa saya bilang paling enak? Karena materinya nggak banyak, gampang melihatnya, ciri-ciri di dalam soal itu kelihatan banget. Ya kalau misalkan nanti kita akan lihat ya, yang parallel structure ini misalkan gini. Ini ada contoh ya. She spent her leisure times, ya, hiking, verbing, camping, verbing, and fishing, verbing semua. Jadi nggak boleh nanti hiking, camping, fish. Nah, salah, harusnya pakai ing berakhiran ing. Misalkan kalau dia berawalan to, misalkan ya, she spent her leisure time to hike, di sini maka pakai to juga, to camp and to fish. Ya, itu yang disebut paralel ya, namanya paralel ya kan, artinya sama ya. Nah, kemudian kalimat kedua, yang kalau ini kan bentuk objeknya ya, bentuk jarannya yang sama ya, camping, fishing, hiking. Kalau ini bentuk kata kerjanya, he changed, verb 2 ya, the oil, check the tire pressure, and filled. Nah, ini verb 2 verb 2, verb 2, verb 2. Kalau dia verb 1, he changes the oil, maka di sini verb 1 juga, he checks the tire pressure and fills the tank with gas. Ini yang disebut paralel. Jadi kalimat satu dengan yang lain saling ya, paralel ya, saling berkaitan. Maksudnya dia menggunakan apa di depan, di belakang, dan di tengah harus sama. Sebaliknya kalau di belakang menggunakan ini, tengah depan pun harus menyesuaikan. Oke, kemudian ada juga pola yang bentuknya paralel, cuma kita bisa identifikasi dari bentuk pairs ya, pairs itu berpasangan. Contohnya misalkan gini,
Di sini ada either. Pasangan either itu mesti or. Artinya gini, ketika di sini misalkan either itu dia menggunakan setelah either apa nih? Study. Verb 1, maka setelah or pun harus menggunakan verb 1. Saya ulangin ya, either pasangannya or. Ya, nih, either pasangannya or. Nah, cara gampangnya adalah kita lihat salah satu. Misalkan yang hilang setelah or ini titik-titik misalkan. Nah, either setelah either ini verb 1. Oh, setelah or harus verb 1 juga, nggak boleh verb ing, verb 2, verb 3 nggak boleh, harus pakai verb 1 juga. Nah, karena yang dibandingkan itu adalah Nancy plans to either study medicine or major in biology. Kalau misalkan kalian cuma bilang either study medicine or biology itu kurang tepat, karena yang dibandingkan itu adalah either study-nya. Bedakan dengan kalimat or part. Nancy plans to study either. Ini cuma dibandingkan medicine sama biologinya, karena either-nya taruh di depan sebelum kata study-nya ditaruh di depan sebelum kata either. Ini membedakan ya. Jadi lihat setelah either atau or-nya, bukan sebelum. Lihat setelah either atau or. Kalau kalimat nomor 4 ini setelah either ini medicine kata benda, maka langsung setelah or-nya harus pakai kata benda juga. Jadi nggak usah pakai kata study lagi depan biologinya. Ya, nggak usah pakai kata study karena study-nya sudah di depan. Pokoknya either pasangannya or. Nah, ada lagi pasangan lain misalkan not only but also, ini banyak ya. Pada prinsipnya sama, Kalau misalkan not only verb 1, but also verb 1 juga. Not only by, but also, setelah kata but also-nya harus pakai by juga, ya. Both, misalkan both bla 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 and harus ada itu tuh. Itu yang disebut paralel ya, parallel structures. Oke, sekarang kita cek coba latihan-latihan ya biar langsung paham lah. Exercise 27 saya coba nomor 2. Sudah catat nomornya nih ya. Nah, frozen orange juice ini kan subjek. Must ini kata kerja. Must be packed. Verb 3 ya, harus dikemas. Nah, ada be frozen, tapi hati-hati. Jangan ngambil be-nya. Lihat yang paling belakang. Oh, nggak ada pakai be and stored. Dia nggak pakai be stored ya. Be-nya nggak ada. Artinya apa? Kita ngambilnya dari pack-nya saja. Pack, apa jadinya? Frozen and stored. Maka jawaban nomor 2 ini yang C. Kalau di sini be packed, bla 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 bla, and be stored, ada be-nya, maka jawabannya yang A. Yang menyesuaikan dengan ya 3 rangkai itu. Ya. Kemudian nomor 3. Nah, ini nomor 3. Saya tadi bilang ada kata not only ya. Not only pasangannya apa? But also. Nah, not only-nya kosong. Artinya kita lihat yang but also-nya. But also, setelah but also pakai apa? By. Artinya not only-nya pakai ya udah by juga, yang A. Paham ya? Selesai. Jadi lihat ya yang kosongnya, but not only but also. Oh, but also-nya kosong. Lihat not only-nya, setelah not only pakai apa? But also-nya juga mengikuti. Dan sebaliknya seperti itu. Lihat setelah ya, bukan sebelum. Nah, kemudian ada lagi contoh nomor 5 misalkan ya. Saya cek nomor 5. Roger Williams was a clergyman. Ini kan subjeknya Roger Williams. Was kata kerja, a clergyman ini sebagai objek. A clergyman ini orang. Bla 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 bla, and an outspoken advocate. Jadi dia kayak mungkin pengacara ya, advokat lah seperti itu. Artinya ini kata benda. Artinya yang titik-titik ini pun harus berupa apa? Kelas katanya, kata benda atau noun. Kita cari yang ada kata bendanya. He founded, ini subjek, nggak boleh. Founded verb 2, id ya. Was the founder of, ini ada kata kerja, bukan kata benda. Jadi the founder ini pendiri. Ini apa? Kata benda. Maka nomor 5 yang B. Inilah yang disebut paralel, noun, outspoken advocate, noun juga. Oke, itu nomor 5. Kemudian nomor loncat ya ke nomor 14. Biar nanti kalian latihan-latihan yang nggak saya bahas, kalian latihan sendiri. Nomor 14. Atlanta is the commercial, financial, and. Ada ujung L itu artinya apa? Kata sifat. Maka cari yang ada kata sifat. Commercial, financial, yang ujungnya L di sini nggak ada ABCD. Nah, yang kata sifat itu ujungnya bisa L, bisa ous. Misalkan apa? Kalau ous itu dangerous ya, famous, dan lain sebagainya. Ada ujungnya if, misalkan preventive ya, defensive ya, kolaboratif, dan seterusnya. Nah, di sini ada kata apa? Administratif. Ini kata sifat. Nah, center sebagai kata benda.
Jadi runutannya di sini yang diparalelkan yaitu kata sifat ini, karena di depan dua ini bentuknya kata sifat. Commercial, Financial, and Administrative Center. Pusat administrasi Atlanta itu adalah pusat keuangan juga dan pusat komersil dari Georgia. Maka nomor 14 yang B. Oke, itu untuk nomor 14 ya, itu lesson 27. Nah, banyak ya materi ya. Lesson 28 sekarang, kita akan masuk ke lesson 28. Nah, ini nggak terlalu susah ya, karena memang items involving ini kayak yang materi video sebelumnya, items involving. Jadi dia materinya sudah ada, cuma ada beberapa item yang menjadi catatan. Dalam soal TOEFL itu, kita harus bisa mengenal bentuk soal, sehingga kita kalau sudah kenal dengan bentuk soal, kita akan gampang menjawab. Gitu. Artinya kalau misalkan kalian mau tahu seperti apa bentuk soal dan lain sebagainya, maka harus sering-sering berlatih. Oke, saya akan langsung membahas items involving misplaced modifiers ini seperti apa. Namanya juga misplaced modifier, tempatnya salah. Modifier penjelas, ya penerang. Misplaced ini letaknya kurang pas. Ya, misalkan contohnya gini. Driving down the road, mengendarai mobil di jalanan. Siapa yang mengendarai mobil? Kan pernah dulu saya pernah jelaskan ya di materi adverbial clause kalau nggak salah. Siapa yang mengendarai? A herd, bukan masa segerombolan domba yang mengendarai. Yang mengendarai siapa? Liza. Maka kalimat ini harusnya bukan seperti ini, harusnya dibalik ya. Misalkan contoh yang betul, karena Liza was driving down the road, karena Liza ini sedang mengendarai mobil di jalan, a herd of sheep suddenly crossed the road in front of her. Ya, tiba-tiba ada segerombolan domba melewati atau menyeberang jalan. Nah, ini baru benar. Kalau kalimat ini masa dombanya yang menyeberang, ya kurang pas. Artinya kayak gini, misplace itu letak subjek sama objek sama verbnya kebalik-balik. Nah, kita ya harus paham juga, harus paham yang materi awal ya. Subjek itu di mana yang subjek, mana yang objek, mana yang verb. Itu harus paham betul. Nah, di sini banyak contoh-contoh. Saya kasih contoh satu ya. Yang salah nih. Yang salah nih, walking along the beach, berjalan sepanjang pantai. Siapa yang berjalan sepanjang pantai? The ship, kapal. Masa kapal yang berjalan? Harusnya apa? Walking along the beach, berjalan sepanjang pantai. The man, laki-laki itu, banyak laki-lakinya ya, dan seterusnya. Artinya yang dijelaskan oleh kalimat di depan itu siapa? Itulah yang muncul sebagai subjek di kalimat selanjutnya. Ya. Misalkan lagi, based on the study, berdasarkan penelitian ini, apa yang berdasarkan penelitian ini? The scientist, masa ilmuwan, nggak nyambung. Could make several conclusion, bisa membuat beberapa kesimpulan. Harusnya apa? Based on the study, berdasarkan penelitian ini, several conclusion, beberapa kesimpulan bisa dibuat oleh ilmuwan. Kalimatnya sederhana ya, cuma pola aktif pasif saja, cuma secara struktur, karena kita masih bagian struktur, itu sangat berpengaruh sekali. Artinya harus diperhatikan, misplace ini jangan sampai nanti kalian lengah ya. Kadang-kadang ini yang bikin kita bingung, kayaknya kalimatnya udah bener, ternyata materi misplace ini muncul ternyata. Nah, ini harus jadi catatan lah ya. Mau nanti buat kalian ketika nanti ya bisa ambil teks TOEFL. Nah, contoh lagi misalkan terakhir adjective phrases ya. Yang bentuknya adjective phrases. Ini pernah kalian pelajari semua kok yang ini. Ya, kalian baca-baca lagi nanti. Adjective phrases itu misalkan gini, warm and mild, everyone enjoys the climate of the Virgin Islands. Ini kurang pas. Warm and mild, hangat dan dingin lah. Ya, setiap orang menikmati cuaca di Pulau Virgin. Kenapa? Nggak nyambung ini. Ini tidak menjelaskan subjek atau kalimat setelahnya. Harusnya everyone enjoys the warm and mild climate of the Virgin Islands. Ini benar. Setiap orang menikmati iklim yang dingin dan hangat dari Pulau Virgin. Nah, artinya apa? Ini kalimat sebenarnya betul, bisa jadi betul, tapi kurang pas secara struktur. Sama kayak kita ngomong bahasa Indonesia, mungkin kalau kalian paham aja ya. Cuma kan secara struktur kalau kita ngomong mungkin ada yang salah, subjek, predikat, objek, dan lain sebagainya. Dalam bahasa Inggris pun diatur. Posisi subjek itu kayak gimana, objek kayak gimana, verb seperti apa. Inilah pentingnya kita belajar waktu kalimat awal itu kalimat kalimat kompleks, kalimat simple, compound, kompleks, dan lain sebagainya. Itu materi-materi awal ya.
Oke, nah saya sekarang akan langsung masuk ke latihan exercise 28. Enggak banyak ya, exercise 28 saya coba nomor 3. Mana nih? Nomor 3 ya. Coba lihat soal nomor 3 ya, kelihatannya. Orbiting from 2.7 to 3.6 billion miles from the sun. Dia mengorbit dari jarak 2,7 sampai 3,6 miliar mile dari matahari. Siapa yang mengorbit sejauh jarak itu dari matahari? Siapa yang mengorbit? Ya pasti muncul sebagai subjek di kalimat selanjutnya. Itu berupa apa? Pluto. Nah, ini Pluto, bukan astronomernya. Tapi bukan astronomer Flight Combo-nya, bukan. Tapi Plutonya. Nah, ini sebenarnya gampang sulit ya. Nah, kalian cuma harus bisa mengidentifikasi apa namanya ya. Ini kira-kira menjelaskan siapa sih di kalimat selanjutnya? Itu. Nah, muncul sebagai subjek di depan Pluto. Nomor 3B, kemudian nomor 4. A popular instrument. Instrumen yang populer siapa? Apa instrumen populer ini? Alat musik. Only a limited role. There is only classical music atau di akordeon. Yang bentuknya populer instrumen yaitu yang mana? Di akordeon. Atau yang akordeon itu yang main tarik, kemudian ya mungkin kalian paham. Kemudian terakhir nomor 10. Kalian saya nggak jelaskan semua, nanti biar kalian yang harus ngerjain ya. Nomor 10. Unlike most modern sports, tidak seperti penyair-penyair modern kebanyakan. Siapa? Ini orang pasti. Robert Frost poems. Ini puisinya Robert Frost. Ini bukan orang, tapi puisinya. The works, karya Robert Frost, bukan. Robert Frost menulis puisi, ya benar mungkin. Kalau yang lain, the poetry, puisinya itu ditulis. Nah, kurang pas. Jadi yang paling tepat, Robert Frost wrote poems that were based on ordinary speech. Ini yang jawaban yang paling tepat. Nah, mungkin itu untuk yang materi lesson 26 sampai lesson 28 ya. Atau nanti saya cut aja dulu sebentar, nanti karena biar nggak terlalu panjang ya. Nanti kalian akan masuk ke lesson selanjutnya, di video selanjutnya itu lesson 29 sama lesson sampai lesson 31. Nah, itu. Nah, lesson 29 sampai 31 ini nggak terlalu ribet, paling ada 20 menit videonya, nanti tolong disimak baik-baik, kemudian nanti kalau ada pertanyaan boleh kalian bertanya. Oke, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan dulu ya, biar nggak kepanjangan, nanti lanjutannya ada di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat belajar, salam dulur.